means to be born again. Oke, pada hari ini saya Pastor Todd akan berbicara bagaimana atau apa artinya lahir baru. First, I'd like to ask Brother Drew to open us up in some prayer. Oke, Pastor Todd meminta saya untuk saya memimpin doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sampai di saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Todd. Dan biarlah Engkau yang berbicara melalui Pastor Todd ini Tuhan, biar kami boleh mengaplikasikan apa yang kami pelajari dan apa artinya menjadi lahir baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Today we're going to speak on what it means to be born again. Oke, Pak, hari ini kita akan berbicara bagaimana lahir baru. And how this ties into the week's passage in 2 Timothy 3:16. Dan bagaimana tema kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Would you mind reading the Oke, saya akan baca. Aku nggak tahu teman-teman ada Alkitab masing-masing? Ada bawa ya? Oke, 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, siapa yang dapat duluan? Angkat tangannya. Oh, oke. Oh, belum. Oke, siapa yang udah dapat? 2 Timotius. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang. Sorry, 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, tapi adanya udah berusaha ya. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Oke, terima kasih. Itu tema kita ya untuk hari ini ya. Namanya siapa, Dek? Andre, nanti dapat hadiahnya di belakang ya. Oke. Terima kasih, Andre. Oh. Alright, so it's a pretty straightforward explanation from the Apostle Paul, right, on how our scripture was inspired, its purpose, and who it's for, right? Oke, jadi itu adalah penjelasan yang sangat jelas ya, langsung dari Rasul Paulus, apa arti dari ayat tersebut. Ditujukan kepada siapa, kemudian gunanya untuk apa. But the question for all of you here today is, are you a man or woman or child of God? Tapi pertanyaannya untuk hari ini adalah, apakah kalian semua adalah anak-anak Tuhan? What does that mean? Apa sih artinya menjadi anak Tuhan? How can you know for sure? Dan bagaimana kita tahu secara pasti kalau kita itu anak Tuhan? The truth is, without knowing what that means, and if you are, in fact, a man or woman or a child of God, it's time to take a step back and check where you are spiritually in your walk. Oke, jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa artinya menjadi anak Tuhan, atau apa itu artinya lahir baru, atau kalian punya tanpa keraguan, kalau kalian merasa, oh saya ini seorang anak Tuhan, mungkin saatnya saat ini kita boleh mundur sejenak dan mengevaluasi keadaan rohani kita. If you don't have a changed heart that desires to glorify God in all you do, jika kalian tidak mempunyai semangat untuk melayani Tuhan, then all the scripture we have will just seem like rules that we will not be able to fulfill and follow on our own strength. Oke, jadi kalau misalnya kita tidak jadi lahir baru, semua perkataan-perkataan di Alkitab itu hanya akan menjadi seperti aturan-aturan bagaimana untuk hidup. All these questions are summed up inside of one. Are you born again? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita pertanyakan itu dirangkum jadi pertanyaan besar. Apakah kalian sudah lahir baru? 2 points to focus on today. Mari kita fokus untuk 2 hal pada siang hari ini. Number 1, what does it mean to be born again? Yang pertama, apa sih artinya lahir baru? Number 2, how can I be born again? Dan yang kedua, kita akan fokus bagaimana caranya saya lahir baru. Number 1, being born again is the most important moment that could ever take place in someone's life. Oke, jadi yang pertama itu lahir baru itu adalah momen yang paling penting yang pernah terjadi dalam kehidupan seseorang. Why? You may ask. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya. It's the only way to enter heaven.
Karena itu adalah satu-satunya cara untuk masuk surga. Jesus responded to Nicodemus, Yesus pernah merespon kepada Nikodemus, a ruler of the Jews, di mana dia itu seorang pemimpin orang Yahudi a very educated priest. dan juga pemimpin agama yang terkemuka pada saat itu. In John chapter 3, verse 3, Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 3, by saying, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Yohanes 3 ayat 3 dengan berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Being born again is not baptism. Jadi lahir baru itu bukanlah Church membership baptisan ya, bukan juga keanggotaan gereja, given to the poor. atau ketika kalian memberikan sedekah, Neither is it based on your parents. atau karena orang tua saya Kristen, saya juga Kristen. Jadi tidak berdasarkan hal tersebut. Friends or pastor. Teman Christian. atau bahkan pendeta. While all these things are great, Ya walaupun beberapa hal tadi itu merupakan sesuatu yang bagus ya, punya teman atau melakukan kebaikan, none of these will result in you being born again. tapi hal tersebut tidak bisa membuat kalian lahir baru. You may be thinking to yourself the same thing Nicodemus said in response to Jesus in John 3:4. Oke, mungkin kalian sama atau punya pemikiran yang sama dengan Nikodemus, yang dimana dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan tersebut. How can a man be born when he is old? Pertanyaannya adalah, dimana dikatakan bagaimana mungkin seseorang dilahirkan jika dia sudah tua? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Dapatkah ia masuk ke dalam kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Fair question, right? Itu pertanyaan yang masuk akal kan? This second birth is a spiritual birth, Kelahiran yang kedua itu adalah kelahiran rohani, one in which we experience the change of the heart. di mana kita akan mengalami perubahan dari dalam, perubahan hati kita, Turning from serving ourselves di mana kita merubah atau berubah dari melayani diri sendiri, we turn and honor Christ in and through our lives berubah menjadi melayani Tuhan dalam hidup kita, through a change of heart. melalui perubahan hati kita. Being born again, as the Apostle Paul wrote Lahir baru berdasarkan Rasul Paulus in 2 Corinthians 5:17 through 20, di kitab 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20, means you are a new creation artinya kalian itu adalah ciptaan baru and an ambassador for Christ. dan begitu pula menjadi utusan untuk Tuhan Yesus Kristus. Consider what an ambassador does. Coba kalian pikirkan apa sih artinya menjadi seorang utusan? An ambassador is a representative. Di mana utusan itu adalah perwakilan. Could be for a country, a city, a church. Bisa dikatakan kalian mewakili gereja, mewakili negara, That's who you are if you're born again. dan itulah kalian jika kalian sudah lahir baru, kalian akan mewakili Kristus. If you are born again, you are number one, a new creation. Jadi jika kalian sudah lahir baru, yang pertama kalian itu adalah ciptaan baru. And number two, representatives for Christ to those Dan who are dan poin yang kedua, kalian akan menjadi utusan Allah di dunia ini. You cannot be one without being the other. Jadi kalian tidak bisa menjadi utuh sepenuhnya tanpa lahir baru. You can't represent something that you're not a part of. Karena kalian tidak bisa mewakili atau menjadi perwakilan ketika kalian bukan menjadi bagian dari sesuatu tersebut. You may be thinking, Jadi mungkin kalian berpikir, how can I possibly be an ambassador for Christ bagaimana mungkin aku bisa menjadi seorang utusan Tuhan with all the baggage in my past? tanpa memikirkan beberapa dosa yang sudah terjadi di masa laluku. It's too much, right? Terlalu banyak bukan? No. Tapi jawabannya tidak. Take note what Paul wrote in 2 Corinthians 5:17. Mari kita lihat, perhatikan di mana Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 5 ayat 17. The old has passed away. Yang lama sudah berlalu, Behold, the new has come. sesungguhnya yang baru akan datang. You may be thinking, well, that's Paul. He was an apostle. Oke, mungkin adik-adik semua berpikir, itu kan Paulus, dia itu seorang rasul.
his past wasn't worse than mine. Mungkin masa lalunya Rasul Paulus ini tidak seburuk masa laluku. Consider who Paul was before he became to be a new creation in Christ. Tapi mari kita perhatikan sejenak masa lalu dari Rasul Paulus ini sebelum dia menjadi utusan Tuhan. He was Saul, who persecuted Christians. Reputasinya sangat buruk ya, di mana dia melakukan penyiksaan terhadap orang percaya, terhadap orang Kristen. He approved of jailing and executing them. Di mana dia akan membawa orang-orang Kristen itu ke penjara. Paul's reputation was so bad after he converted, the disciples didn't believe it. Jadi Rasul Paulus ini masa lalunya sangat buruk. Jadi ketika dia berubah menjadi pengikut Kristus, rasul-rasul yang lain tidak percaya kepadanya. They didn't want to associate with him, but a brother in Christ, nicknamed Barnabas, defended Paul. Sampai beberapa rasul yang lain itu tidak mau berteman dengan si Paulus ini, karena mereka tahu masa lalunya si Paulus ini menganiaya orang-orang percaya. Sampai akhirnya salah satu rasul Barnabas membela dia. Paul, who once persecuted Christians, became a Christian himself. Di mana kita ketahui Rasul Paulus yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen sekarang sudah menjadi orang Kristen. He would be persecuted also, even to the point of death. Bahkan dia rela mengalami penyiksaan sampai titik kematian. But he still had a huge impact in growing God's kingdom. Dan dia mempunyai dia mempunyai dampak yang besar dalam pemberitaan kerajaan Allah. Since the beginning of mankind, Sejak pertama manusia diciptakan, God has been healing broken people. di mana Tuhan sudah mulai atau sudah memperbaiki orang-orang yang rusak, orang-orang yang sakit. Putting them back together Mari kita satukan hal tersebut, and using them to fulfill His purpose. di mana kita ketahui ternyata dia gunakan untuk tujuan Tuhan. I can testify to you all right now that I was given that new life that the Apostle Paul was. Saya dapat bersaksi dengan jujur bahwa saya juga diberikan penebusan dan kehidupan baru sama seperti Rasul Paulus ini. Most likely, whatever the worst thing is you've done, I've done it, and probably worse. Jadi jika kalian berkata kalian berdosa atau misalnya saya melakukan hal-hal buruk, mungkin Pastor Todd sudah melakukan hal-hal buruk lebih dari kalian. I say that not to boast of my past, Bukan berarti saya menyombongkan masa lalu saya, but to give glory to Christ Jesus saya ingin memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. of the new life I have Karena kehidupan baru yang saya miliki, because of being born again. karena saya lahir baru di dalam Kristus. Maybe you haven't had this experience. Mungkin teman-teman atau adik-adik belum mengalami hal ini, lahir baru, Maybe you're curious and want to know. atau mungkin kalian masih penasaran dan ingin tahu apa sih lahir baru itu, How can I be born again? atau bagaimana sih caranya saya dilahirkan kembali atau lahir baru. If that's you, I pray this next point gives you the answer. Jadi jika ini pertanyaan yang ada di benak saudara atau adik-adik semua, maka penjelasan selanjutnya akan memberikan jawaban untuk Number 2, Oke, yang kedua, how can I be born again? bagaimana aku bisa lahir baru? I already said you can't earn your salvation. Oke, Pastor Todd tadi udah bilang kalau kita itu tidak bisa mendapatkan atau menghasilkan keselamatan kita sendiri. Money can't buy it for you. Uang atau harta kalian tidak bisa memberikan atau memberikan keselamatan. I can't do it for you either. Bahkan Pastor Todd juga tidak bisa memberikan keselamatan buat kalian. Some of you might be thinking, well, how then? Jadi mungkin teman-teman semua, lu terus gimana dong buat mendapatkan keselamatan tersebut? Understand this. Mari kita pahami ini. We are all sinful by human nature. Kita itu semua adalah orang-orang berdosa. It doesn't matter what race you are Tidak masalah apa sukumu or what country you're from. atau kamu berasal dari negara mana. This is evident in every city around the world. Ini adalah bukti dari ini adalah bukti di berbagai kota di dunia ini, People are broken and lost. di mana banyak orang-orang yang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, Continuing in sin and living out destruction in their lives. dan di mana mereka terus jatuh dalam dosa mereka dan melakukan hal-hal yang jahat. Through addictions and sadness.
melalui addiction. But this is not what God designed us for. Oke, sebentar. Addiction, I forgot that word. Sorry. Addiction. Kecanduan, my goodness, I forgot that. Oke, banyak orang-orang di luar sana yang sakit dan bahkan kecanduan dan melakukan hal-hal jahat. Oke, God designed us and made us to worship and glorify Him. tapi Tuhan punya rencana buat kita manusia untuk menyembah dan memuliakan namanya. Consider this. Mari kita renungkan ini. You work all day, you get paid for what you did. Jika kalian contohnya kalian bekerja dan kalian mendapatkan upah atas apa yang kalian kerjakan, That's what's called a wage. itu namanya upah, benar kan? Now you get a present or a gift, that's free. Nah, ketika kalian mendapatkan hadiah, maka hadiah tersebut biasanya gratis. You didn't do anything to deserve it. Nah, ketika kalian mendapatkan hadiah atau gratis, kalian melakukan sesuatu apa enggak? Those who live a life of destruction continuing in sin will get their wage for it, death. Jadi, jika ada yang hidup dalam atau berjalan dalam dosa, oke, maka upah dosa akan menghampiri mereka pada akhirnya. Those who are born again receive the free gift of salvation. Tetapi mereka yang lahir baru akan memperoleh yang namanya hidup kekal. Eternal life in Christ Jesus. Hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Oke, Roma 6. Seperti yang tertulis di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Believe this, teman-teman. Oke, percaya ini teman-teman. In chapter 3, Jesus would go on to tell Nicodemus how God had a plan for someone to be born again, and he was it. Oke, jadi mari kita perhatikan sama-sama di Yohanes 3, di mana Tuhan Yesus itu melanjutkan pembicaraannya kepada Nikodemus dan memberitahu Nikodemus bagaimana menjadi lahir baru. Dan kita ketahui ternyata rencana itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. John 3:16 and 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that he gave his only son, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whoever believes in him supaya setiap orang yang percaya kepadanya should not perish, tidak binasa, but have eternal life. melainkan beroleh hidup yang kekal. For God did not send his world, Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. for God did not send his son into the world Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, to condemn the world, bukan untuk menghakimi dunia, but in order that the world might be saved through him. melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Listen to these words from the Apostle Paul. In Mari kita dengarkan penjelasan ini dari Rasul Paulus. Romans 10:9. Roma 10 ayat 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan and believe in your heart dan percaya dalam hatimu that God raised him from the dead, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, you will be saved. maka kamu akan diselamatkan. There is no might be saved, but will. Di dalam ayat tersebut tidak ada kata mungkin diselamatkan, tetapi akan diselamatkan. And that is scripture breathed out by God. Dan itulah firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. If you have not been born again, Jika kalian belum lahir kembali atau lahir baru, I can promise you by what God's word says, aku bisa bersaksi apa yang Tuhan perbuat, seek and you will find. yang Tuhan janjikan kepada kita. Aku bisa bersaksi apa yang Tuhan janjikan kepada kita, di mana Tuhan mengatakan, carilah maka kau akan mendapatkan. Let's take a few minutes in the end of this. Oke, mari kita ambil beberapa menit sebentar Just to bow our heads and pray. dan kita menundukkan kepala kita dan berdoa. Use this time to examine your relationship with Him.
Mari kita gunakan waktu ini atau saat ini untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Reflect on what Jesus said to Nicodemus. Mari kita mengevaluasi dan renungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ask yourself if you have been born again. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah lahir baru, Tuhan? If you haven't, Jika kamu belum, God is ready and waiting Tuhan selalu ada dan Dia selalu siap untuk menerima engkau, to cast your sins as far as east is from west, untuk menanggalkan dosa-dosamu sejauh dari barat dan timur, to give you redemption, untuk memberikan engkau penebusan, to restore you, untuk memulihkanmu, and to give you hope. dan memberikan engkau harapan. If you're struggling to overcome something, Jika adik-adik semua bergumul untuk mengatasi sesuatu, ask God for help. mintalah pertolongan Allah, The one who seeks will find. di mana siapa yang mencari akan mendapatkan. Repent and turn from whatever sinful things are weighing you down. Bertobat dan berpalinglah dari segala dosa yang membebani adik-adik semua. And keeping you from growing closer to God. Beban dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Turn away from that old life Berpalinglah dari kehidupan lama tersebut and turn to Christ Jesus right now if you haven't already. dan berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus sekarang juga. You don't have to wait till tomorrow or Friday or Saturday or next week. Berpalinglah kepada Yesus Kristus sekarang juga jika kamu belum melakukannya, dan kalian tidak perlu menunggu untuk hari besok, hari Jumat, hari Kamis. Jika kalian siap, kalian boleh melakukannya. If you have questions about being born again, just find one of the camp leaders. Jika adik-adik atau teman-teman semua mempunyai pertanyaan untuk bagaimana caranya menjadi lahir baru, apa itu lahir baru, adik-adik dan teman-teman semua boleh pergi dan menemui tim leader agar mereka bisa membantu dan menjelaskannya juga. Make no mistake, Jangan ada keraguan. today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk mengetahui bahwa Engkaulah harapan kami, Engkaulah jalan satu-satunya menuju surga. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami jalan itu di mana kami boleh membuat keputusan untuk mempercayai Engkau. Engkaulah satu-satunya jalan, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan, kami siap untuk menerima Engkau Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan sudah menyiapkan keselamatan itu untuk kami dan memberikannya secara cuma-cuma untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.